Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil azizil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Para pemirsa multimedia, para alumni atau simpatisan Yayasan Al-Muntahi dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita saat ini berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang pahalanya berlipat-lipat ganda, bulan yang disebut dengan istilah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kita memanfaatkan bulan yang sangat mulia ini dengan memperbanyak membaca, menelaah, dan mempelajari Al-Quran. Dulu Malaikat Jibril dan Rasulullah SAW setiap malam selalu datang bertadarus dengan baginda Rasulullah SAW setiap malam. Bahkan di tahun terakhir, di Ramadan terakhir, Ramadan pas setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia, Malaikat Jibril datang 2 kali, misalnya. Saking istimewanya Al-Quran. Maka bagaimana kita juga gunakan waktu bulan Ramadan ini untuk selalu bertadarus Al-Quran, selalu belajar membaca Al-Quran, saling memperdengarkan bacaan kita kepada orang lain. Karena bacaan yang kita baca menurut kita baik, masih banyak kekurangan-kekurangan di sana sini. Perlu diingat bahwa tidak ada orang yang membaca Al-Quran 100% benar. Juga tidak ada orang yang baca Al-Quran 100% salah. Makanya ketika di MTQ itu tidak ada nilai yang menjadi 0 atau tidak ada yang pas 100% salah. Kenapa? Sebaik apapun seorang baca Al-Quran, pasti ada salahnya. Atau sejelek apapun baca Al-Quran, pasti ada benarnya. Maka penting sekali kita untuk selalu belajar dan belajar, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran ini yatim salah, dibaca satu huruf, kalau kita membaca satu huruf, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi satu hasanat yang dilipat gandakan 10. Bahkan dalam hadis diterangkan, orang yang baca Al-Quran di dalam sholat ini berpahala 100 hasanat. Orang baca Al-Quran dalam keadaan sholat duduk berpahala 50 hasanat. Membaca Al-Quran ketika kita tidak sedang sholat
Tetapi kita punya wudhu, berpahala 25 hasanat. Apabila kita baca Al-Quran, sedangkan kita tidak punya wudhu, berpahala 10 hasanat. Bahkan kalau kita hanya mendengarkan saja Al-Quran, itu masih berpahala 1 hasanat. Hadirin yang mulia, saya dulu ingat kepada apa yang dikatakan oleh Syekh almarhum Syekh Abdullah Sakhol Bangkalan. Beliau katakan, Al-Quran itu apalagi memang sengaja kita mendengarkan. Apalagi memang sengaja usaha mendengarkan. Kita terdengarkan saja Al-Quran, ini akan berpengaruh kepada hati kita. Maka usahakan bagaimana kuping-kuping kita ini selalu mendengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini, apalagi memang sengaja mendengarkan, tidak sengaja mendengarkan, tetapi terdengarkan Al-Quran, ini berpengaruh kepada hati kita. Ini hebatnya Al-Quran. Al-Quran ini Masya Allah, dibaca ini tidak akan jenuh untuk didengarkan. Dibaca, dipikirkan. Ini menyenangkan. Hadirin yang mulia, dikatakan bahwa Al-Quran ini akan menjadi penolong kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada yang lebih baik sebagai penolong bagi kita melebihi Al-Quran. Ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi minal Qur'an. La nabiyya wala malak. La nabi, bukan nabi juga bukan pelamat, bukan siapa-siapa. Tidak ada sebagai penolong yang lebih baik daripada Al-Quran. Bukan nabi juga bukan siapa-siapa. Malaikat juga tidak bisa. Maka dikatakan oleh Gus Baha, kalau selain nabi, kalau selain Al-Quran memberi syafaat kepada manusia, orang itu dalam keadaan disiksa. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini menolong kepada kita tidak disiksa dulu. Orang yang punya kebagian akan masuk neraka, ini diselamatkan sebelum masuk neraka. Ini bedanya dengan pemberi syafaat yang lain. Makanya dalam hadis lain, innakum la tarji'una bi innakum la tarji'una bi afdali ma yakhruj minhu. Tadi saya baca innakum la tataqarrabu ila Allah bi afdali mimma yakhruj minhu. Ini Al-Qur'an. Ini dua hadis ternyata. Biasanya saya menjumpai innakum la tarji'una ila Allah bi afdali ma yakhruj. Kalian tidak akan membawa sesuatu yang lebih baik di dalam menghadap kepada Allah Ta'ala melebihi membawa amalan Al-Quran. Di sini di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innakum la tataqarrabun, kalian tidak bisa bertaqarrub kepada Allah bi afdhala mimma yakhruj, daripada kalian bertaqarrub kepada Allah dengan melalui Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini hendaknya kita mengisi waktu-waktu kita untuk bertaqarrub kepada Allah. Dan taqarrub yang paling baik adalah Al-Quran. Al-Quran Masya Allah, bertaqarrub kepada Allah. Makanya hadirin sekalian, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, walaupun beliau adalah seorang bukan hanya ulama, beliau adalah imam. Beliau adalah mujtahid mutlak. Ketika di bulan Ramadan mengalokasikan waktu-waktu yang biasanya untuk memikirkan agama, untuk memikirkan makna-makna Al-Quran, memikirkan berijtihad untuk menyetuskan sebuah hukum. Tetapi khusus di bulan Ramadan, Imam Syafi'i rahmatullah alaih hanya memperbanyak membaca Al-Quran. Beliau membaca Al-Quran pada malam hari 1 juz, satu hataman, dan siang hari beliau membaca satu hataman.
Jadi setiap bulan Ramadan beliau menghatamkan 60 kali Al-Quran, 60 kali hataman dalam setiap bulan Ramadan. Maka dalam ini hubungannya Al-Quran dengan bulan Ramadan ini erat sekali. Sehingga bagaimana kita betul-betul menyatukan ibadah Al-Quran ibadah membaca Al-Quran dengan Ramadan ini. Orang baca Al-Quran di luar bulan Ramadan, ini pahalanya besar. Apalagi kita membaca Al-Quran yang memang di bulan yang disebut sebagai Syahrul Quran. Bulan di mana Al-Quran diturunkan. Ini pahalanya tentu lebih istimewa lagi. Tentunya pahalanya lebih istimewa lagi daripada membaca di luar bulan Ramadan ini. Hadirin yang mulia, maka kita usahakan, kita ajak anak-anak kita, istri-istri kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk selalu memperbanyak baca Al-Quran. Jangan sampai sekarang di bulan Ramadan seperti ini waktu dihabiskan hanya untuk main-main, hanya untuk main game, hanya untuk main Facebook, hanya untuk sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita fokuskan bagaimana kita usahakan di bulan-bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran inilah kita akan selalu mendapatkan ilmu yang luar biasa. Al-Quran tambah diteliti, tambah menyenangkan, diteliti lagi, menyenangkan lagi, diteliti ada ilmu baru, ada cerita-cerita. Al-Quran ini adalah walaupun Al-Quran ini adalah kita sudah turun dari sejak awal, sejak kita dewasa sudah baca Al-Quran, tetapi tidak semua Al-Quran kita baca langsung mengesankan dalam hati, tidak. Tergantung dengan mujahadah kita. Maka apabila kita bermujahadah di dalam keagamaan kita, maka oleh Allah SWT kita usaha setiap hari baca Al-Quran dengan sedikit demi sedikit memikirkan maknanya. Maka di situ akan ada setiap hari ilmu-ilmu baru atau paling sedikit ayat-ayat yang mengesankan dalam hati yang menjadi pendidikan bagi kehidupan kita. Sehingga apabila kita baca Al-Quran jangan tergesa-gesa. Jangan mengejar hataman. Oh ini sudah kami biar cepat dapat 1 juz, biar cepat dapat. Jangan. Kita usahakan bagaimana Al-Quran itu bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Hadirin yang mulia, para pemirsa multimedia yang kami hormati, semoga pertemuan kita menjadikan pertemuan yang menjadi penyebab, penyegar, penyemangat bagi kita semua di bulan Ramadan ini untuk selalu memperbanyak bacaan Al-Quran, dan Allah SWT beri kekuatan kepada kita semua untuk selalu membaca Al-Quran. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahu bihamdi, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.